Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Halim Balapar Sajid. Saya dari SMP 57 Surabaya. Saya ingin mempresentasikan materi IPS tentang organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Arti pergerakan nasional. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia, yakni masa perjuangan mencapai kemerdekaan, yakni pada kurun waktu 1908 sampai dengan 1945. Alasan mengapa tahun 1908 dijadikan sebagai tahun awal, karena pada masa inilah perjuangan yang dilakukan rakyat termasuk dalam kategori bervisi nasional. Artinya, pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum tahun ini masih bersifat kedaerahan atau sebatas masing-masing memperjuangkan kelompoknya masing-masing. Timbulnya kesadaran baru dengan cita-cita nasional disertai lahirnya organisasi modern sejak 1908 menandai lahirnya kebangkitan dengan semangat yang berbeda. Dengan demikian, masa awal perjuangan periode ini dikenal pula dengan sebutan kebangkitan nasional. Penyebab munculnya pergerakan nasional. Pergerakan nasional yang mewujud sebagai buah protes atas sejumlah penindasan kaum kolonial pada rakyat di Nusantara selama bertahun-tahun bukanlah proses yang terjadi tiba-tiba dalam fase sesaat, akan tetapi melewati serangkaian proses yang terjadi akan tetapi melewati serangkaian proses mulai dari bentuknya yang relatif sederhana, tradisional, dengan semangat kedaerahan hingga pergerakan dalam kategori modern dengan rasa sebangsa sebagai energi penggeraknya. Dengan demikian, untuk menjelaskan penyebab timbulnya harus dihubung kaitkan bersama sejumlah prakondisi, baik penyebab langsung maupun tidak langsung. Dalam banyak literatur, penyebab langsung disebut faktor dalam negeri atau internal, sedangkan penyebab tidak langsung dinamakan faktor luar negeri atau eksternal. Beberapa faktor penyebab timbulnya pergerakan nasional yang bersumber dari dalam negeri internal antara lain digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya tekanan dan penderitaan yang terus-menerus sehingga rakyat Indonesia harus bangkit dan melawan penjajah. Yang kedua, adanya rasa senasib sepenanggungan yang hidup dalam cengkraman penjajah sehingga timbul semangat bersatu membentuk negara. Yang ketiga, adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri, menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air dan hak menentukan nasib sendiri. Sedangkan pergerakan nasional menurut Sudiyo, faktor luar negeri yang turut mempercepat proses timbulnya pergerakan nasional antara lain, yang pertama yaitu adanya paham baru yakni liberalisme dan human rights akibat dari peperangan kemerdekaan Amerika pada tahun 1784 sampai dengan 1783 dan revolusi Perancis 1789 yang sudah mulai dikenal oleh para elit intelektual. Yang kedua, diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1902 yang menimbulkan wawasan secara luas bagi pelajar Indonesia walaupun jumlahnya sangat sedikit. Ketiga, kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1905 yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia Afrika dan bangkit melawan bangsa penjajah, yaitu bangsa berkulit putih. Yang keempat, gerakan Turki Muda pada tahun 1896 sampai dengan 1918 yang bertujuan menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki sehingga terbentuk negara kebangsaan yang bulat dengan ikatan suatu negara, satu bangsa dan satu bahasa, ialah Turki. Yang kelima, gerakan pan-islamisme yang ditumbuhkan oleh Jamaluddin Al-Afghani bertujuan mematahkan dan melenyapkan imperialisme Barat untuk membentuk persatuan semua umat muslim di bawah satu pemerintahan Islam pusat. Gerakan ini menimbulkan nasionalisme di negara terjajah dan anti-imperialis. Yang keenam, pergerakan nasional di Asia, seperti gerakan nasionalisme di India, Tiongkok, dan Filipina. Munculnya paham-paham baru berupa liberalisme. Organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia, salah satunya ada Budi Utomo. Organisasi ini berawal dari gerakan Dr. Wahidin Soedarsono yang berkeliling Jawa untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan.
Selain mensosialisasikan pendidikan, terdapat pula dana pendidikan untuk mereka yang kurang mampu. Dana pendidikan tersebut disebut dengan studi fund. Kemudian pada tahun 1907 terjadi pertemuan antara Dr. Wahidin Soedirohosodo dengan Sutomo, seorang mahasiswa Stovia. Sutomo tertarik dengan gagasan Dr. Wahidin, lalu mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Stovia. Berdirinya organisasi ini merupakan tonggak awal kebangkitan nasional, sehingga hari lahirnya Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, ada Organisasi Serikat Islam. Organisasi ini berawal dari Organisasi Serikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Haji Saman Hudi di Solo tahun 1911. Organisasi ini awalnya dibentuk untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal yang memonopoli perdagangan batik. SDI kemudian diubah menjadi Serikat Islam atau SI pada tahun 1912 yang diketuai oleh H.W.S. Djokroaminoto. Yang ketiga ada Indis Party didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Pendiri organisasi ini antara lain yaitu Dr. I.V.E. Dowusdeker, Danu Dirja Setiabudi, R.M. Suwardi, Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangkusomo. Mereka kemudian dikenal sebagai Tiga Serakai. Industri Parti bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putra, serta mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Yang ketiga ada Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini didirikan di Belanda pada tahun 1908. Awalnya organisasi ini diberi nama Indis Vereniging oleh Sultan kesayangan dan R.M. Noto Suroto. Kemudian pada tahun 1925 Indis Vereniging mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia digunakan untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Yang keempat ada Indis Social Democratic Vereniging atau singkat ISDV. ISDV didirikan pada 9 Mei 1914 oleh Snevlid, anggota Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda, dan rekan-rekannya di Surabaya. Organisasi ini menganut paham Marxisme yang kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Tidak lama kemudian kembali diubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1920 Desember. Yang kelima ada Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada awalnya PNI adalah perkumpulan yang dibentuk Insinyur Soekarno yang bernama Al-Gemin Study Club tahun 1925. Karena adanya perkumpulan ini, berdirilah partai politik baru bernama Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tanggal 4 Juli 1927. Tokoh-tokoh yang bergabung adalah Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangkusomo, Insinyur Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Hadisurjo, Mr. Sunarjo, Mr. Budiarto, dan Dr. Samsi. PNI bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Setelah Kongres tahun 1928 di Surabaya, anggota PNI semakin meningkat sehingga mengkhawatirkan pemerintah kolonial. Akhirnya pada tanggal 29 Desember 1929, empat tokoh PNI yaitu Insinyur Soekarno, Gatot, Mangkoprojo, Maskun, dan Soepriyadinata ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Bandung. Dalam proses persidangan, Insinyur Soekarno menyampaikan pembelaan berjudul Indonesia Menggugat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.